Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami berdoa kepada Tuhan kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 28 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 13 yang berkata demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa tetap bergembira di tengah kesesakan hidup yang sedang kita hadapi. Sebaliknya juga, kita bisa saja terus merasa tidak puas, merasa bersedih, gelisah, walaupun di saat hidup kita sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja. Bergembira atau bersedih hati merupakan sebuah pilihan. Itu semua tergantung kepada bagaimana sikap hati kita di dalam menyikapi dan menikmati hidup. Dalam kitab Amsal ada dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang sangat jelas mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat dan bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Dan dalam renungan hari ini dikatakan juga kepada kita bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira akan membuat muka kita berseri-seri, tampak bergembira, tampak segar. Hati yang gembira bisa mendatangkan kebahagiaan dan meningkatkan harapan hidup kita juga. Tetapi sebaliknya, kepedihan, kepahitan hati bisa menjadi racun yang berbahaya bagi hidup kita. Kepedihan hati dapat mematahkan semangat dan mengeringkan tulang. Karena itu Rasul Paulus pernah berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam Filipi 4 ayat 4.
Mengapa kita harus bersukacita? Karena memang dengan bersukacita, keadaan hati kita akan tetap terjaga dengan baik, yang bisa membuat keadaan tubuh kita juga akan terjaga dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tekanan hidup memang terkadang berat untuk dihadapi. Berbagai beban dalam kehidupan ini selalu mencoba untuk merampas kegembiraan dari kehidupan kita, yang bisa membuat kita menjadi murung, menjadi depresi, cemas, takut, dan stres. Padahal jika kita murung, jika kita depresi, cemas, takut, dan stres, dan itu kita pelihara, maka semuanya itu akan menghilangkan senyuman dari wajah kita, akan menghilangkan sukacita, yang tentunya bahkan semuanya itu akan mematahkan semangat hidup kita. Fokus kepada yang kita anggap kurang dan tidak pernah melihat kepada kelebihan dan berkat yang telah dan yang akan kita terima nanti dari Tuhan, akan membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, bahkan berbagai penyakit seperti stroke, darah tinggi, mah, hingga kanker pun bisa menyerang hidup kita dan bisa menamatkan perjalanan hidup kita dengan sia-sia yang begitu saja dalam waktu sekejap. Sukacita sejati, semangat, dan wajah yang berseri-seri tidaklah tergantung dari situasi hidup kita yang sedang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab sesungguhnya sukacita, kegembiraan, dan semangat serta wajah yang berseri-seri itu berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan sekitar kita, bukan dipengaruhi oleh keadaan kehidupan yang sedang kita alami. Jadi bukan dari banyaknya makan vitamin bisa membuat kita menjadi semangat, bukan dari banyaknya harta, tingginya jabatan, banyaknya penghasilan yang membuat wajah kita tampil berseri-seri. Jemaat Tuhan, Nabi Nehemia pernah berkata begini, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Dalam Nehemia 8 ayat 10b. Dan Daud juga pernah berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mazmur 37 ayat 4. Kegembiraan atau sukacita sejati yang berasal dari Tuhan bahkan akan dapat mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Manakah yang kita pilih? Terus mengeluh, bersungut-sungut, dengan muka yang kusut, masam saat menghadapi masalah? Ataukah menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik dan muka yang gembira dengan berpengharapan kepada Tuhan? Marilah kita belajar untuk tetap bergembira di segala situasi dengan hidup berserah diri dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan hidup selalu penuh semangat menjalani hidup kita ini di dalam semua situasi perjalanan hidup yang kita lalui. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu menuntun melindungi kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menjalani hari yang baru ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa buat sapaan-Mu yang kudus yang telah menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap bersukacita, supaya kami tetap bergembira menjalani hidup kami, meskipun apa adanya di dalam semua situasi yang sedang kami alami. Bapa di sorga, kuatkanlah kami, supaya hati kami tidak bersedih ketika kami mengalami keadaan hidup yang penuh dengan kesulitan. Berikanlah kepada kami semangat yang kuat untuk melewati masa-masa hidup yang penuh dengan tantangan. Dan biarlah kami selalu bergembira menjalani hidup kami ini dengan menaruh iman percaya serta berserah diri kepada Tuhan.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Engkau adalah Sang Maha Tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Untuk itu, ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami serahkan kepadamu, biar Tuhan yang menyembuhkan mereka. Berkati Tuhan semua usaha pengobatan yang mereka terima. Buatlah itu semua memiliki kuasa, mengandung kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus Kristus, gembalakanlah mereka. Tuntunlah mereka untuk menapaki, menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka Tuhan. Bapa di surga, kami datang memohon ke-hadapan-Mu yang agung atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami, keluarkanlah kami dari pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Hidup kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala pekerjaan yang kami kerjakan hari ini. Dan mohon Engkau berkati segala pekerjaan kami, supaya semuanya itu memberikan hasil yang baik untuk menyenangkan hati kami, untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.